Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, bentar lagi Tuhan Yesus kami akan mendengar firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Biar Engkau ya Bapa yang memberkati kami semua Tuhan, baik dalam rumah Tuhan, Engkau juga memberkati mereka Tuhan. Engkau persiapkan mereka Tuhan Yesus. Bahkan hamba-Mu yang menambahkan firman-Mu juga Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan, Engkau urapi ya Tuhan, Engkau Roh Kudus yang berkuasa atas hidupnya ya Bapa yang baik. Apa yang akan disampaikan itu Tuhan adalah berasal daripada ya Bapa yang baik. Berkati kami semua Tuhan yang siap untuk mendengar firman-Nya Bapa. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang siap untuk mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Salam saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Apa kabar semua? Dan saya percaya dengan keberadaan saudara pada pagi hari ini, baik yang di rumah ataupun bersama dengan keluarga pada pagi hari ini. Dan saya percaya Tuhan sukses menyertai kita. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita persiapkan diri kita, mari kita berdoa. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup Engkau memulihkan keadaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau telah melawat kami Tuhan, baik yang ada di ruangan ini Tuhan, baik yang ada di rumah Tuhan pada saat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau melawat kami Tuhan, setiap keluarga kami yang merindukan akan hadirat-Mu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, dan kami tahu Tuhan sangat keterbatasan kami untuk beribadah, datang beribadah Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan Yesus kami percaya tidak ada keterbatasan Tuhan untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Di dalam kebenaran Tuhan pada pagi hari ini kami bisa beribadah bersama-sama dengan Engkau walaupun melalui talian ataupun online Tuhan. Kami percaya tidak ada keterbatasan Tuhan. Kami percaya melalui penyembahan kami pada pagi hari itu Engkau melawat kami Tuhan, setiap keluarga, setiap di mana keberadaan kami Tuhan pada saat ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan karena sepanjang minggu ini Engkau telah memimpin, menyertai kami, menjaga kami, melihara kami di mana keberadaan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mempersiapkan diri untuk datang ke bait-Mu Tuhan, ke bait suci-Mu Tuhan, beribadah bersama, menyanyi, menyembah Engkau dan berdoa kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami persiapkan hati kami, hidup kami untuk dikuduskan, disucikan Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Dan mau berdoa pada pagi hari ini setiap jemaat yang mendengar firman-Mu akan ditegur, dikuatkan, disegarkan oleh firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami berkati Tuhan untuk hamba-Mu yang ada di dalam jemaat-Mu Tuhan. Engkau urapi Tuhan, pakai Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, untuk memberikan kekuatan kepada jemaat-Mu yang mempunyai kelemahan, pergumulan, masalah, sakit, penyakit Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mohon kuasa-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan, kuasa firman-Mu pada saat ini Tuhan, prioritas berkarya mengalir Tuhan di mana saja keberadaan kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu tetap berkarya di dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, baik ada di rumah maupun ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, masuk mendengar firman pada pagi hari ini. Katakan amin. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini subtema kita pada pagi hari ini menjadi berkat, janganlah takut dan kuatkanlah hatimu. Ayat ini dalam kitab Zakaria pasal yang ke-8 ayat 7 sampai 19. Seperti mana saya sudah kirim ke
grup WA kita, grup itu firman Tuhan ini supaya saudara-saudara terkasih dalam Tuhan senang untuk mencarinya. Kita sudah kirimkan ayat ini kepada saudara pada pagi hari ini. Mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Zakaria, Nabi Zakaria ayat yang ke-8 ayat 7 sampai 19 ya. Ayat ini sebuah nabi kecil sebelum Hagai, Zakaria dan juga Maleakhi. Pada pagi hari ini kita buka firman Tuhan ini, kitab Zakaria pasal yang ke-8 ayat 7 sampai yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Beginilah firman Tuhan semesta alam, kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini yang diucapkan para nabi sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang, dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagipun aku membuat manusia semua bertengkar. Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa ini, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam. Maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakan hukum yang benar, yang menyatakan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu dibenci. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, waktu berpuasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima dan bulan yang ketujuh dan bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita, dan memberi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini menjadi berkat, jangan takut dan kuatkanlah hatimu. Nah, di sini saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menjadi berkat. Pada pagi hari ini jadikanlah berkat ini seperti mana keadaan sekarang ini. Sekarang ini saudara Tuhan, ada maksudnya Tuhan bagi kita. Ya, walaupun keadaan yang sangat mencabar bagi kita pada tahun ini, begitu mencabar sehingga banyak yang harus kita mau rancang, banyak yang terbatal, yang sehingga tidak dapat bisa kita lakukan. Nah, pada pagi hari ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kita menjadi berkat. Yang pertama, yang kedua, kita jangan menjadi takut, dan ini memberikan dorongan kepada kita
pada pagi hari ini, hendaklah kuatkanlah hatimu. Amin. Demikian juga saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini daripada Hagai dan Zakaria dan Maliaki ini di penghujung perjanjian lama. Dan pada pagi hari ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita harus menjadi berkat. Jangan kita menjadi takut, dan juga harus kuatkanlah hatimu. Amin, saudara yang dalam Tuhan. Zakaria menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel yang berisi kabar pemulihan. Seperti pujian menyatakan seperti ini, ajaib kau Tuhan, sanggup engkau memulihkan keadaanku. Amin, saudara. Zakaria menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel yang berisi kabar pemulihan. Amin. Saudara dalam Tuhan, dalam ayat yang ke-13 menyatakan, dan kalau kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kalau dahulu kamu menjadi kutuk di bangsa-bangsa ini, kita menjadi kutuk, maka Tuhan memberikan kalimat, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut dan kuatkanlah hatimu. Dan pada saat ini saudara yang kasih dalam Tuhan, ketakutan itu banyak yang terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini. Kalau kita melihat, kalau saudara tahu, kalau saudara pernah membaca kitab-kitab Daniel dan kitab-kitab Wahyu, kalau kita memahami keadaan dunia sekarang ini dalam Tuhan, dunia ini akan tergoncang 1/3. Kita melihat dalam Tuhan pada pagi hari ini, kita melihat ada di situ gempa, ada di situ banjir, ada di peperangan, ada di situ sakit penyakit. Di sini saudara dalam Tuhan menandakan kepada kita supaya kita harus berjaga-jaga dan berdoa di dalam Tuhan. Amin. Genaplah apa yang difirmankan Tuhan semesta alam pada pagi hari ini. Kalau kamu dulu menjadi orang-orang terkutuk, hai kamu kaum Israel, kalimat ini mengatakan, maka Tuhan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Jangan takut dan kuatkanlah hatimu, saudara. Amin. Kita jangan takut. Memang ketakutan yang lagi itu sangat berbahaya. Amin. Dan pada pagi hari ini memberikan dorongan kepada kita. Pada pagi hari ini kita jangan takut. Kuatkanlah hatimu dan teguhkanlah hatimu pada pagi hari ini. Amin, saudara. Dan pada pagi hari ini, saudara yang kita sedang Tuhan, Tuhan akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Nah, saudara Tuhan, dalam kitab Zakaria ini, Zakaria datang ke Sion untuk menyelamatkan umat-umatnya, dipakai oleh Tuhan. Kehidupan yang berlangsung kembali ke Yerusalem ketika hukum amarah Tuhan itu berakhir, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Ketika Zakaria berada pada pagi hari ini, bahwa dia menyatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari terbitnya matahari sampai ke terbenamnya. Makanya dari hari ke hari Tuhan selalu memimpin dan menyertai kita. Dia berkata dari terbitnya matahari sampai ke terbenamnya. Dan pada pagi hari ini, saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan akan kembali ke Sion di tengah-tengah Yerusalem untuk menyelamatkan kita. Amin. Dan pada pagi hari ini, penyelamatan Tuhan akan dilakukan tersebut memiliki tujuan agar Anda dan saya tetap berada dalam keadaan yang Tuhan mahukan pada pagi hari ini. Amin, saudara. Penyelamatan ini Tuhan yang akan lakukan tersebut memiliki tujuan agar Anda dan saya berada di dalam yang pertama, kesetiaan dan kebenaran. Dalam Zakaria ayat yang ke-8, ayat ke-8 berkata, dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan akan menjadi Allah mereka dan kesetiaan dan kebenaran. Yang pertama yang Tuhan maukan pada pagi hari ini, kesetiaan dan kebenaran. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan menjadi Allah mereka
dalam kesetiaan dan kebenaran. Dan saya percaya saudara dalam Tuhan pada bagian yang pertama, kesetiaan dan kebenaran itu sangat penting bagi kita. Tuhan membawa kita untuk pulang di tengah-tengah Yerusalem untuk penyelamatan kita, maka mereka akan menjadi umatku. Tuhan mengatakan, aku akan menjadi Allah mereka, Tuhan mereka di dalam kesetiaan dan kebenaran. Dan saya percaya saudara saya pada pagi hari ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan mempunyai kesetiaan dan kebenaran, dan Tuhan membawa kamu ke tempat yang nyaman adalah Yerusalem untuk kita bersama-sama di dalam Tuhan. Amin. Yang kedua, hidup dalam dan damai sejahtera. Di ayat yang ke-12 menyatakan saudara Tuhan pada pagi hari ini, melainkan aku akan menabur damai sejahtera, maka pohon anggur akan memberi buahnya dan tanah yang akan memberikan air embunnya, aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsanya sebagai miliknya. Nah, saudara dalam Tuhan, hidup dengan damai sejahtera, Tuhan akan menabur damai sejahtera. Amin. Maka pohon anggur itu memberi buahnya, antara anggur dan akan memberikan embun dan bersemuanya. Saudara dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, dan saya percaya saudara terkasih dalam Tuhan pada pagi hari ini, yang kedua, hidup dalam damai sejahtera. Tuhan akan memberikan bab itu pada pagi hari ini menjadi berkat. Dan jangan takut dan kuatkanlah hatimu. Tuhan akan memberikan menabur damai sejahtera kepada saudara terkasih dalam Tuhan pada pagi hari ini. Dan anggurnya dan tanahnya akan memberikan embunnya dan akan memberi semuanya itu kepada semua sisa bangsa miliknya. Amin. Dan yang ketiga menjadi berkat. Ayat ke-13 dalam Tuhan mengatakan, dan dahulu kamu menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa ini. Hai kaum Israel dan kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Jangan takut dan kuatkanlah hatimu. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan pada pagi hari ini, jadikan halangan ini, jadikan sekarang ini menjadikan berkat bagi kita. Kita jangan menjadi takut, bahkan semuanya ini untuk menjadi berkat kepada kita. Banyak yang diberkati melalui hal ini saudara kasih dalam Tuhan. Dan pada pagi hari ini, dahulu kamu menjadi kutuk kata Tuhan di antara bangsa-bangsa ini. Amin. Bangsa-bangsa ini adalah kehidupan kita. Kaum Israel dan Yehuda, sekarang saudara dalam Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan kita. Sehingga kamu menjadi berkat dan jangan menjadi takut. Satu hal yang paling penting bagi kita adalah kuatkanlah hati. Amin. Dalam Tuhan yang keempat, hidup benar, hidup dengan benar sehingga menjadi berkat kepada sesama. Zakaria pasal yang ke-8 ayat 16 sampai yang ke-17 berbicara demikian. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakan hukum yang benar dan mendatangkan damai pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan pada pagi hari ini, hidup dengan benar sehingga menjadi berkat bagi sesama. Dan saya percaya saudara Tuhan pada pagi hari ini bahwa kita harus menjadi berkat kepada sesama kita. Dan saya percaya pada pagi hari ini, hidup yang benar sehingga menjadi berkat kepada sesama. Amin. Dan pada pagi hari ini saudara terkasih Tuhan, hidup yang benar sehingga menjadi berkat. Dan karena inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Nah, kalimat ini mengatakan harus yang kamu lakukan, berkatalah benar seorang kepada yang lain dan mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu, di pintu-pintu rumah, di pintu-pintu pelayanan, di pintu-pintu bisnis ataupun pekerjaan. Kalau kita menyatakan dengan hal-hal yang benar, saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua akan terbuka. Amin. Dan janganlah kita merancang kejahatan terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu. Semuanya itu kubenci kata Tuhan, sebab demikian firman Tuhan. Nah, untuk menjadi berkat, maka Anda dan saya dinasihatkan agar berkata-kata dengan benar, taat pada peraturan yang ada, jangan merancang kejahatan dan jangan mengucapkan sumpah palsu.
Amin, saudara. Pada pagi hari ini saudara dalam Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah mendirikan bait suci. Amin. Mendirikan bait suci ataupun mendirikan bait suci di rumah Tuhan bersama keluarga pada pagi hari ini. Tema kita adalah mendirikan bait suci dan mendirikan bait suci di rumah Tuhan bersama dengan keluarga. Amin. Seperti mana sekarang ini ada yang di rumah beribadah, ada yang di gedung beribadah, di mana-mana kita melihat. Karena terbatas perjalanan kita. Karena anak-anak di bawah 12 tahun tidak bisa masuk ke gedung gereja. Amin. Dan warga tua, warga emas tidak bisa masuk ke gereja. Dan pada pagi hari ini kita sangat bersyukur kita bisa beribadah di rumah bersama. Amin. Mendirikan bait suci, mendirikan bait kudus bersama dengan keluarga. Amin. Dalam firman Tuhan berkata dalam Zakaria 8 ayat ke-9 berbicara. Begitulah firman Tuhan semesta alam, kuatkanlah hatimu hai orang-orang yang selama ini mendengar firman ini yang diucapkan para nabi sejak dasar firman rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Nah, saudara kita sedang Tuhan pada pagi hari ini, sekali lagi Zakaria menyatakan kuatkanlah hatimu. Amin. Firman Tuhan semesta alam, hai orang-orang selama ini mendengar firman ini diucapkan oleh para nabi sejak dasar rumah Tuhan semesta alam untuk mendirikan bait suci. Nah, pada saat ini kita akan mendirikan bait suci bersama dengan keluarga, baik yang ada di rumah, di masjid saudara berada pada pagi hari ini. Sebab itu saudara terselam Tuhan pada pagi hari ini, mengapa Tuhan mau umatnya untuk mendirikan bait suci ini? Satu pertanyaan bagi kita, mengapa umat Tuhan untuk mendirikan bait suci ini, baik yang di rumah, baik yang di gedung pada saat ini? Keadaan sekarang ini saudara terselam Tuhan. Karena sebab dikatakan bahwa jika manusia tidak mendirikan bait suci bagi Tuhan, maka tidak akan ada sukacita, damai sejahtera, keamanan, bahkan kehilangan anugerah Tuhan. Amin. Dan pada pagi hari ini saudara dalam Tuhan, di ayat yang ke-10 menyatakan bahwa sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, jika tidak ada bagi binatang, dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membuat manusia bertengkar. Nah, tidak ada keamanan kalau kita tidak membangun bait suci saudara dalam Tuhan. Sebab manusia tidak mendirikan bait suci itu bagi Tuhan, maka tidak akan ada damai sejahtera, sukacita, keamanan, bahkan kehilangan anugerah Tuhan dalam hidupnya. Amarah, iri hati semasa dalam Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kita mengatakan seperti itu, Zakaria pasal yang ke-8 ayat ke-10 berkata, sebab itu tidak ada rezeki bagi manusia. Nah, juga tidak ada bagi binatang, karena musuh, tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan masuk. Bagi pula manusia akan membuat semua manusia akan bertengkar, menjadi huru-hara. Amin. Makanya itu marilah kita membangun bait suci ini di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan memerintahkan kepada kita untuk membangun bait suci ini, bahwa Tuhan berbicara kepada kita, kuatkanlah hatimu. Bagaimana firman Tuhan, hai orang-orang Israel, mendengar firman ini diucapkan oleh para nabi sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan mendirikan bait suci itu di dalam kehidupan saudara dan saya pada pagi hari ini. Amin. Kalau kita telah membangun bait suci, tidak beribadah kepada Tuhan, baik di mana kita berada, pada pagi hari tidak akan ada keamanan bagi kita. Tidak ada damai sejahtera, selalu marah, bertengkar, ya, iri hati dan sebagainya. Kita harus buang semuanya itu. Amin. Tapi salam Tuhan pada pagi hari ini, apa yang dimaksudkan dengan mendirikan bait suci pada pagi hari ini? Apa yang dimaksudkan Tuhan untuk kita untuk membangun bait suci? Satu pertanyaannya pada pagi hari ini, apakah saudara sudah membangunkan bait suci Anda kepada keluarga saudara? Apakah sudah Anda membangun bait suci kepada sesama saudara pada pagi hari ini? Amin saudara. Waktu itu apakah dimaksudkan dengan bait suci itu? Yang pertama adalah bait suci rohani. Bait suci rohani ini artinya adalah tempat pertemuan antara manusia dan Tuhan. Amin. Artinya bait suci ini, bait suci rohani yang pertama agar
bait suci adalah tempat pertemuan antara Tuhan dengan manusia. Amin. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu perolehi dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, dan itulah dimuliakan Allah, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Saudara Tuhan, bahwa saya percaya, tahukah Anda bahwa tubuhmu itu bait Allah, bait Roh Kudus? Bukan dengan gedung yang besar, bukan gereja yang besar, adalah hidup kamu itu bait Allah. Amin. Bahwa kamu telah ditebus dengan harga yang lunas, dan muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Nah, saudara teman kita datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Sentiasa dikuduskan hati dan kehidupan kita agar layak jadi tempat pertemuan di antara Tuhan dengan manusia. Amin. Yang kedua, apakah upah untuk mendirikan bait suci itu? Dan pada pagi hari ini sudah dikasih dalam Tuhan, apakah upah untuk mendirikan bait suci itu? Dalam satu penglihatan, Tuhan membawa Yeskiel melihat air adanya yang keluar di bawah bait suci itu. Amin. Kita bisa melihat di ayat yang Yeskiel pasal 47 ayat yang ke-1 mengatakan bahwa dia mendapatkan satu penglihatan dan dia membawa Yeskiel adanya air keluar dari bait suci itu. Makanya dalam Tuhan di situ memperoleh berkat yang damai sejahtera bagi kita. Air itu mengalir dan mengalir saudara dalam Tuhan. Upah untuk mendirikan bait suci ada satu penglihatan Tuhan membawa Yeskiel saudara dalam Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya percaya saudara saya pada pagi hari ini Yeskiel kemudian ia membawa kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci itu mengalir di bawah bagian sampingan kanan di bait suci itu sebelah selatan Mesbah. Nah, saudara Tuhan, kita akan diberkati kalau kita membangunkan mempunyai aliran air hidup mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Lalu dikatakan pula bahwa kemanapun air itu keluar di pintu bait suci itu mengalir dan membawa kehidupan, membersihkan, menyuburkan, membuat kita menjadi ruah ataupun diberkati. Amin. Jadi ayat ke-10 sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeliapan di sana akan hidup, ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai air laut, di situ menjadi tawar, dan menjadi kemana saja sungai itu mengalir, sungai itu selalu hidup. Maka menangkap ikan itu dalam Tuhan mereka akan diberkati. Amin. Mengalir berkat itu. Makanya menjadi berkat, jangan takut dan kuatkanlah hatimu. Amin. Yeskiel pasal yang ke-47 ayat 9 hingga 10. Dan ayat yang 11 dan 12 mengatakan, bahkan air itu juga menyebabkan keberkatan yang luar biasa dan mendatangkan kesembuhan, kesehatan bagi siapa saja yang mendapatkan dan menerimanya. Nah, saudara yang Tuhan pada pagi hari ini, saudara Tuhan pada pagi hari ini, siapa yang dapat menerimakan air itu mendapatkan berkat, diberkati. Diberkati itu bukan hanya uang ringgit, tapi diberkati kepada keluarga, diberkati kepada kehidupan kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, kebahagiaan kita. Amin. Karena itu menyebabkan mengalir, kesembuhan terjadi, kesehatan, dan mendatang siapa yang dapat menerimanya pada pagi hari ini, saudara akan diberkati. Amin. Dan jadi jelas dengan menguduskan diri terus menerus akan membuat kita layak menjadi bait suci Tuhan. Amin. Sudahkah sudah membangunkan, mendirikan bait suci itu dalam kehidupan kita? Amin. Dan pada pagi hari ini untuk pertemuan kita dengan Tuhan setiap hari, akibatnya membuat kita diberkati, dikuduskan, dipulihkan, dan dipakai dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Pada pagi hari ini yang ketiga, membuat kita selalu didengar Tuhan. Amin. Buat bagaimana kita membangun bait suci, bait kudus itu. Yang ketiga, membuat kita selalu didengar oleh Tuhan. Mendirikan bait suci Tuhan itu juga akan membuat kita selalu diperhatikan dan didengar oleh Tuhan. Seringkali kita berdoa kepada Tuhan.
Amin. Bisa percaya dalam Tuhan. Dan umatku yang atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik kepada jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa di tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kuduskanlah rumah ini. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pada pagi hari ini, yang ketiga, membuat kita selalu didengar oleh Tuhan. Mendirikan bait suci itu juga membuat kita selalu diperhatikan oleh Tuhan dan didengar oleh Tuhan. Amin. Dan firman Tuhan berbicara demikian, dan umatku yang atas namaku disebut, merendahkan diri dan berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik kepada jalan-jalan yang jahat, maka mendengarkan surga dan mengampuni kita dan memulihkan kita. Amin. Dan sekarang Tuhan berkata, mataku terbuka, telingaku menaruh perhatian kepada doa kepada saudara keselam Tuhan, maka sekarang Tuhan akan memulihkan saudara. Amin. Pada pagi hari ini, jom marilah kita kuduskan hidup kita setiap hari agar kita layak di tempat pertemuan kita dengan Tuhan. Amin. Di mana Anda dan saya akan selalu didengar dan diperhatikan Tuhan, diberkati, dipulihkan, disembuhkan, bahkan dibawahi agar menjadi saksi segala anugerah dan kemuliaan Tuhan. Amin. Pada pagi hari ini, firman Tuhan berbicara kepada kita, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Marilah kita bangunkan bait suci itu. Tuhan menyelamatkan kita. Keselamatan yang Tuhan berikan harus diisi dengan hidup yang setia dan yang benar, yaitu menjadikan diri kita sebagai berkat bagi orang lain dengan berlaku benar setiap hari. Dan saya percaya saudara pada pagi hari ini kita bangunkan bait suci itu kepada Tuhan, agar berkat-berkat Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Apa yang kita dengar, yang kita baca pada hari ini, Greater Destiny ini, bahwa keilahiyaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita bisa terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini, bangkitkanlah bait suci itu dalam kehidupan saudara, dan bangunkanlah semua itu seperti yang kita dengar pada pagi hari ini. Saudara keselamatan Tuhan, bahwa menjadi berkat, jangan takut dan kuatkanlah hatimu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada siang hari ini, pada pagi ini, terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan dorongan dan kekuatan kepada kami Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau menyatakan kepada kami, menyeruh kepada kami Tuhan pada pagi ini untuk mendirikan bait suci dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam kesehatan kami, Kau memulihkan kami. Dan apabila kami membangunkan bait suci itu Tuhan, kami tidak akan takut lagi Tuhan, dan kami akan dikuatkan dan kami akan diberkati. Mengalirlah air-air hidup itu dalam kehidupan kami Tuhan, baik dalam kehidupan kami, keluarga kami, kesehatan kami, pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya begitu sukar sekali Tuhan pada masa-masa ini, banyak cabaran yang kami hadapi Tuhan. Dan kami percaya kami tidak akan putus asa Tuhan. Di Greater Destiny itu Tuhan, keilihan Tuhan tetap memancar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Dan hamba berdoa setiap jemaat-Mu yang telah mendengar Tuhan pada pagi hari ini akan firman-Mu Tuhan, menasihatkan kami semua Tuhan, agar kami tetap kuat, tetap tegar dan kuat Tuhan. Tidak akan takut Tuhan, tapi kami percaya bila kami menjadi berkat dalam hal ini Tuhan. Pada pagi hari ini, masalah pergumulan pada saat ini kami percaya ada rencana-Mu yang indah bagi kami Tuhan. Ada berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Ada sesuatu yang Kau berikan Tuhan kepada kami Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan, hal ini Tuhan yang sangat mencabar bagi kami Tuhan, menjadi berkat bagi kami Tuhan. Kami tidak akan takut, bahkan kami menguatkan hati kami seperti yang Engkau firmankan pada pagi hari. Terima kasih Tuhan atas nasihat, atas peringatan yang Kau berikan kepada kami.
pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa di mana saja berada jemaat-jemaat yang telah mendengar firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, baik yang ada di rumah, baik yang bekerja, dengan keberadaan mereka Tuhan pada saat ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, lawat mereka Tuhan, sekiranya mereka mempunyai pergumulan dan masalah, sakit, penyakit Tuhan Yesus, dan keterbatasan mereka untuk berada Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang mempunyai pergumulan masalah Tuhan Engkau buka jalan bagi mereka Tuhan, yang mempunyai masalah Tuhan, yang tidak dapat untuk mereka selesaikan Tuhan Engkau buka jalan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa pada pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu Tuhan sudah berhenti berkata-kata, tetapi Tuhan Yesus firman tetap otoritas dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Firman yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan, jadikan rema dalam kehidupan kami. Dan selalu Tuhan pada pagi hari ini dalam mendengar firman Tuhan, yang diteguh dan dikuatkan, katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan yang sebentar tadi yang telah disampaikan oleh Tuhan. Dimanapun kita berada pada saat ini, baik di ruangan ini maupun di rumah, dan saya percaya kita sudah diberkati oleh firman Tuhan ini. Haleluya. Nah, sebelum kita masuk ke doa syafaat, mari kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Bapa, buat kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan, di mana ya Bapa sebentar tadi ya Bapa kami sudah menerima firman-Mu, dan kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah menguatkan kami ya Tuhan Yesus, dan Engkau mengajari kami ya Tuhan